Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri din wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tabi'in wa man tabi'in ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, kesempatan, kesehatan yang diberikan, saya alhamdulillah kami bisa mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan yang diampu oleh Profesor Dr. Hendro Jaya MT. Kami diberikan tugas untuk mempresentasikan analisis keamanan dalam jaringan komputer, ancaman dan solusi. Saya Tamrin, NIM 2400 2030 1108. Abstrak penelitian kami. Penelitian ini berjudul analisis keamanan dalam jaringan komputer, ancaman dan solusi, yang bertujuan untuk menganalisis keamanan dalam komputer jaringan atau dalam jaringan komputer. Kemudian mengetahui ancaman-ancaman yang ada pada saat komputer terhubung dengan jaringan, mengetahui tindakan preventif atau pencegahan sehingga pengguna dari komputer jaringan tersebut tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau metodologi kajian pustaka untuk menelaah melalui tulisan baik dari jurnal maupun dari website yang relevan dengan informasi yang sesuai dengan analisis keamanan dalam jaringan komputer, ancaman dan solusi. Hal ini diartikan sebagai serangkaian aktivitas dalam mengumpulkan data pustaka, membaca jurnal dan mencari informasi melalui website yang berkaitan dengan materi yang akan ditulis, dan mencatat serta mengolah bahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman-ancaman dan cara melakukan tindakan agar tidak menjadi korban dari ancaman-ancaman tersebut. Ancaman-ancaman pada komputer yang terhubung dengan jaringan mulai dari malware, kemudian phishing, kemudian DDoS dan DDoS. Pendahuluan, komputer yang digunakan untuk berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan untuk mengakses data dan informasi tidak terlepas dari jaringan komputer. Jaringan komputer yang dimaksud adalah jaringan komputer melalui local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, ataupun wide area network atau WAN. Kelanjutan dari pendahuluan, Adri S. 1998 dalam Muhammad Ilham 2024, bahwa jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi data untuk saling berbagi informasi dan sumber daya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara menganalisis keamanan untuk menganalisis keamanan dalam jaringan komputer. Apa saja ancaman-ancaman yang ada pada saat komputer hubung dengan jaringan, kemudian apa tindakan preventif sehingga pengguna komputer jaringan dapat terhindar dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keamanan dalam jaringan komputer, mengetahui ancaman-ancaman yang ada pada saat komputer terhubung dengan jaringan, dan mengetahui tindakan preventif atau pencegahan sehingga pengguna dari komputer jaringan tersebut tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan atau metodologi kajian pustaka untuk menelaah melalui tulisan dari berbagai sumber yang ada. Kemudian pembahasan. Keamanan jaringan komputer menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi informasi. Data peretasan terjadi di Indonesia sejak tahun 2021, terjadi pada lembaga BPJS Kesehatan di mana ada data sekitar 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online. Selain itu juga terjadi pada asuransi BRI Life. Data sekitar 2 juta nasabah BRI Life juga diduga bocor. Ini tulis dari Galuh Putri Rianto 2021. Kemudian jenis-jenis serangan yang terjadi pada komputer yang terhubung dengan internet. Yang pertama adalah malware. Malware ini adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak yang berbahaya. Malware dirancang untuk mengganggu, merusak atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan atau perangkat. Ada beberapa jenis dari jenis malware ini. Yang pertama yang paling sering kita dengar yaitu virus. Kemudian ada worm. Worm itu adalah program yang dapat menyebar sendiri tanpa interaksi pengguna, biasanya melalui jaringan. Kemudian ada spy
ada spyware, program yang mengumpulkan informasi pengguna secara diam-diam dan mengirimkannya kepada pihak yang lain. Kemudian ada Trojan, ini juga semacam virus. Ada Trojan Horse, program yang berpura-pura sebagai aplikasi yang sah tetapi menyembunyikan fungsi berbahaya. Selanjutnya ada ransomware, program yang mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikan atau bisa diakses kembali data yang ada. Kemudian yang selanjutnya di malware itu ada yang disebut dengan rootkit, perangkat lunak yang memungkinkan akses tidak sah ke komputer dan menyembunyikan keberadaan malware lain. Selanjutnya ada yang disebut dengan phishing. Ancaman kedua disebut dengan phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri informasi pribadi atau informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data username dan sandi. Mereka biasanya menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya seperti bank, perusahaan teknologi, keluarga, undangan, dan seterusnya. Kemudian pada umumnya phishing ini ada beberapa jenis yang sering kita temukan atau yang sering dijumpai atau mungkin yang sering kita dengarkan. Yang pertama adalah email phishing. Penipuan ini dilakukan melalui email yang tampak sah, biasanya mengarahkan penerima untuk mengklik tautan berbahaya, mengunduh lampiran berbahaya, kemudian secara otomatis terinstalasi. Kemudian ada spear phishing, serangan yang ditargetkan pada individu atau organisasi tertentu dengan informasi yang disesuaikan untuk meningkatkan kredibilitasnya. Selanjutnya ada walling, jenis spear phishing yang menargetkan individu penting dalam organisasi seperti CEO atau eksekutif tertinggi. Selanjutnya ada smishing atau SMS phishing. Nah, ini yang biasa didapatkan. Kita mendapatkan SMS penipuan, kemudian memancing penerima untuk mengklik tautan-tautan yang diberikan sehingga secara tidak sadar menginstalasi dari phishing tersebut. Kemudian phishing voice, penipuan melalui panggilan telepon mencoba mendapatkan informasi sensitif dari korban dan berpura-pura sebagai lembaga yang sah. Yang selanjutnya adalah DOS. DOS ini adalah denial of service dan DDoS. DDoS itu distribute denial of service. Ini jenis serangan cyber yang bertujuan untuk menghentikan atau mengganggu layanan suatu sistem jaringan atau aplikasi sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Cara kerjanya adalah untuk membanjiri target dengan lalu lintas yang sangat tinggi atau mengirim permintaan yang berlebihan sehingga server menjadi kewalahan dan tidak dapat menangani permintaan yang sebenarnya. Untuk DOS sendiri biasanya ada 3, walaupun ini sebenarnya satu jenis. Serangan volumetrik, membanjiri jaringan dengan banyak lintas data sehingga menyebabkan kemacetan dalam kinerja server kita punya, termasuk dalam jaringan yang kita miliki. Serangan fragmentasi, mengirim paket data yang terfragmentasi sehingga sistem target tidak bisa menyusunnya kembali dengan benar. Dia tidak mampu menyusun kembali dengan benar. Kemudian yang ketiga itu serangan exhaustion, menghabiskan sumber daya sistem seperti bandwidth, diambil semua, kemudian CPU dan memori sehingga tidak dapat melayani permintaan yang sah. Hampir sama dengan DDoS. DDoS itu distribute denial of service, satu varian dengan DOS tadi, di mana serangan ini dilakukan dari banyak sumber yang terdistribusi di berbagai lokasi. Ini membuat serangan lebih sulit untuk ditanggulangi. Banyak titik serangan yang harus dihadapi. Kemudian bagaimana cara penanganan dari 3 jenis yang sering kemudian kita temukan. 3 jenis yang sering kita temukan. Yang pertama yang sering kita temukan itu adalah malware. Tadi kita sudah jelaskan beberapa jenisnya. Ada beberapa cara untuk tindakan-tindakan preventifnya. Yang pertama, paling tidak kita punya antivirus atau install perangkat layanan. Operating system saat ini biasanya sudah dilengkapi, kita tinggal mengupdate. Kemudian yang kedua, memperbarui sistem, senantiasa memperbarui sistem. Menghindari klik tautan. Untuk malware itu menghindari klik tautan yang kemudian kita tidak kenal. Selanjutnya, senantiasa membackup data. Paling tidak ketika ada backup data yang kita punya, ada cadangan data yang kemudian ketika
tidak bisa diselamatkan lagi, berarti ada cadangan data yang kita punya. Selanjutnya itu dilakukan scanning secara rutin pada perangkat yang kita miliki. Tindakan preventif selanjutnya itu ketika ada aplikasi-aplikasi yang kemudian masuk di komputer kita yang kita tidak ketahui, itu silahkan dihapus, menghapus program yang tidak dikenal. Yang selanjutnya senantiasa menggunakan jaringan yang aman. Kemudian untuk phishing itu sendiri ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan, termasuk tindakan-tindakan preventif. Yang pertama, waspadai email. Tadi ada bentuk email phishing, maka kita waspadai email apalagi yang tidak jelas pengirimnya, kemudian ada link yang dikirimkan yang juga kemudian kita tidak tahu apa yang menjadi fungsi, sehingga kita harus waspadai. Hindari klik tautan asing, apakah tadi dalam bentuk email, apakah itu dalam bentuk SMS, apakah dia dalam bentuk WhatsApp, atau dalam bentuk apapun. Ketika kita tidak kenal pengirimnya, itu kita hindari. Kemudian selanjutnya untuk phishing ini kita menggunakan autentifikasi dual faktor atau autentifikasi 2 faktor 2FA. Ada lapisan-lapisan keamanan yang mestinya kita lakukan. Ini biasanya pada perangkat yang kita punya itu dilakukan tindakan pengamanan 2 langkah. Kemudian memeriksa URL atau website atau alamat yang dikirimkan ke kita, kita periksa benar-benar apakah itu aman, apakah benar sah, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir tadi gunakan perangkat lunak keamanan. Jadi sama, paling tidak di perangkat yang kita punya itu ada antivirus atau perangkat lunak keamanannya. Selanjutnya untuk menghindari DOS dan DDoS, yang paling pertama adalah firewall. Kita harus mengaktifkan firewall yang terupdate, gunakan firewall dan sistem deteksi instruksi atau IDS. Ini yang terupdate, yang terbaru kita gunakan. Pemantauan jaringan, kemudian bisa diproteksi DDoS melalui berbasis cloud. Layanan pelindungan DDoS berbasis cloud dapat membantu menyerap dan mengalihkan lalu lintas serangan. Kemudian redundansi jaringan, buat konfigurasi jaringan dengan redundansi sehingga serangan tidak menyebabkan kegagalan total. Yang terakhir ini kerjasama dengan ISP, Internet Service Provider. Ketika sudah sudah terjangkit ini, maka paling tidak kita bisa menghubungi penyedia jasa ISP untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi serangan. Itu untuk penanganan dan menghindari ancaman dari serangan-serangan dalam jaringan. Terakhir, kesimpulan, dalam penggunaan komputer yang terkoneksi dengan jaringan, maka perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, karena setiap saat komputer dalam jaringan senantiasa diintai dengan berbagai bentuk ancaman. Selain perlu kehati-hatian, juga perlu etika moral dalam penggunaannya, sehingga kita bisa terhindar dari ancaman-ancaman yang mengintai. Berbagai macam ancaman yang senantiasa mengintai pengguna teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang tadi kami sampaikan, mulai dari malware, kemudian phishing, kemudian DOS dan sejenisnya, DOS dan DDoS. Mengetahui ancaman dan cara mengantisipasi serta penanggulangannya adalah hal yang sangat diperlukan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita bisa selamat dengan ancaman-ancaman yang sering terjadi. Itulah presentasi dari tugas yang kami buat. Semoga berkenan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.